tidak terlalu lama. Jika menurut teman-teman terlalu lama dan tidak secepat yang lainnya, silakan ke tempat lainnya, jangan di tempat saya karena saya mengutamakan kualitas. Jadi memang saya santai tapi hasilnya bisa dibuktikan dengan hasil, sahabat. Jadi kalau pengen cepat, murah dan hasilnya bagus, mungkin bukan di tempat saya, sahabat. Oke, tidak lama-lama lagi, sekarang kita langsung saja melakukan aplikasi web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel AVR Angkatan Body Repair. Pada teman-teman yang berbahagia, sini sekarang saya akan melakukan proses wet look coating, sahabat. Nah, dalam aplikasi ini tentunya saya tidak akan merahasiakan apa yang akan saya aplikasikan, bahan apa yang saya pergunakan, dan proses-proses aplikasinya, sahabat. Di sini yang terpenting adalah persiapan sebelum mengaplikasikan wet look coating, sahabat. Dan di sini wet look coating minimal saya memakai 2 lapis sampai 3 lapis karena di dalam prosedur clear coating itu atau wet look coating itu hanya 2 sampai 3 lapis. Tetapi jika ditotal dengan keseluruhan dari awal proses pengecetan sampai wet look coating itu adalah 5 lapis, sahabat. Oke, pokoknya oke aja terus, sahabat. Yang penting oke, pasti kerjanya juga oke, insya Allah. Nah, di dalam aplikasi ini tentunya yang pertama kita harus amplas, dan amplasnya ini kita harus benar-benar ngedop dan jangan seperti cakar ayam, karena nanti jika seperti cakar ayam atau kurang ngedop itu nanti tidak akan menempel dengan sempurna, akhirnya hanya beberapa tahun akan melotok, sahabat. Jadi harus diamplas secara doff atau bisa dikatakan flat, dan setelah itu kita persiapkan pemaskingan atau kita bungkus mobilnya, dan ini memang pembungkusannya tidak lengkap karena nantinya juga di bawahnya akan diamplas lagi dan dipernis lagi. Setelah itu akan dilakukan dengan wash basin atau degreaser secara merata dan melakukannya seperti pada gambar, sahabat, atau pada video. Setelah itu jangan lupa tangan kita selalu bersih dan kita angin-angini dengan kekuatan atau pressure yang sangat tinggi supaya kotoran yang tertinggal pada rope akan pergi jauh-jauh dari rope, sahabat. Atau sebaliknya kita anginin dulu atau degreaser dulu, terserah yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting tujuannya sama, yaitu ingin menjaga media yang akan kita aplikasikan selalu bersih. Nah, setelah itu kita melakukan tag cloth, sahabat, supaya kotoran atau bekas-bekas lem atau residu yang tidak bisa terangkat oleh degreaser tadi kita bisa angkat dengan tag cloth, sahabat. Nah, setelah itu jangan lupa kita bikin racikan wet look coatingnya, sahabat. Sekarang kita lihat dulu bagaimana cara pengadukannya. Nah, ini, sahabat, ini adalah bahan untuk wet look coating. Jadi kita buka dulu untuk mengaduknya, dan perbandingannya ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pabriknya, sahabat. Sekarang kita buka dulu untuk kecil air. Dan kita bikin dulu, sahabat, untuk satu rope saya akan membuat berarti 500 bagi 3 berapa nih?
150 ya, 160 ya. Oke sahabat, ini sekitar totalnya sekitar 700 kurang 700 gram. Nah ini 700 gram ini hanya untuk roof, dan apabila yang memakai oles itu hanya 300, dan itu digunakan untuk 1 sampai 2 mobil sahabat, tetapi ini hanya untuk roof. Sekarang kita langsung saja aplikasikan sahabat. Nah, kenapa saya mengaplikasikan wet coating ini roof dulu, kenapa nggak keseluruhan? Nah, ini adalah salah satu trik yang saya pakai, dan ini tidak saya rahasiakan sahabat. Semuanya boleh tahu dan sama-sama kita belajar sahabat. Jadi kenapa harus roof dulu? Itu pertanyaan yang bagus sahabat. Karena roof dulu itu menjaga supaya yang bagian kelilingnya itu tidak akan terdampak kotoran atau oversupply dari roof turun ke bawah, dan menjaga keseimbangan kita dalam aplikasi wet coating di dalam atas roof, supaya kita lebih leluasa untuk memegang selang, karena selang tempatnya di bawah itu pasti menyimpan kotoran, takutnya menempel pada bagian yang sampingnya atau kelilingnya. Jadi salah satu cara adalah mendahulukan dulu bagian roofnya sahabat. Apakah itu tidak terlalu lama dalam aplikasi wet coating jika dilakukan roof dahulu? Itu pertanyaan bagus sahabat. Jadi kenapa saya melakukan roof dulu, dan apakah tidak terlalu lama? Jika menurut teman-teman terlalu lama dan tidak secepat yang lainnya, silakan ke tempat lainnya, jangan di tempat saya, karena saya mengutamakan kualitas. Jadi memang saya santai, tapi hasilnya bisa dibuktikan dengan hasil sahabat. Jadi kalau pengen cepat, murah, dan hasilnya bagus, mungkin bukan di tempat saya sahabat. Oke, tidak lama-lama lagi, sekarang kita langsung saja melakukan aplikasi wet coating, karena kameramen saya sudah merasa kelelahan, sudah Oke sahabat, sekarang kita langsung melakukan aplikasi lapis pertama, dan lapisan roof sama keliling itu pasti berbeda, karena dalam tekanan tinggi dan tujuan yang menuju ke bawah di dalam roof atau media yang datar, itu pasti dalam satu lapis itu sudah tebal sekali. Jadi saya kemungkinan hanya melakukan 2 lapis sahabat. Sekarang kita langsung lihat saja. Let's go. Setelah saya sudah menghabiskan rokok Samsu beberapa batang, akhirnya sekarang saya siap untuk melakukan aplikasi clear coat yang kedua sahabat, dan yang terakhir untuk roof. Nah, ini air Jenner VHS ini sangat ekstra slow, jadi memang harus lama dan cocok untuk di suhu yang tinggi. Jadi ini suhunya agak terlalu panas, jadi memang cocok sekali sahabat. Dan keunggulan dari VHS ini memang ketahanan anti goresnya memang lebih tinggi daripada HS lainnya, dan kerasnya memang lebih keras daripada HS lainnya sahabat. Sekarang kita akan langsung melakukan aplikasi yang kedua, dan saya memang sengaja nggak memakai sarung tangan karena takutnya dengan adanya keringat yang di tangan nantinya malah menetes ke dalam
media dan akhirnya mendapatkan masalah baru. Jadi saya tidak akan melakukan memakai sarung tangan sahabat. Oke, langsung saja kita langsung melakukan aplikasi clear code yang kedua sahabat. Nah, ini adalah lapisan yang kedua atau yang terakhir sahabat. Kenapa hanya 2 lapis? Karena di dalam media datar tentunya semburan clear dari spray gun menuju media itu akan lebih tertuju dan fokus, akhirnya membentuk suatu lapisan yang tebal dan tidak terbuang overspray-nya yang terlalu banyak sahabat. Dan apakah clear coating ini hanya berlaku untuk merek ini saja atau semuanya? Tentunya bisa digunakan untuk merek lain, tetapi saya merekomendasikan dengan clear yang saya pakai ini karena memang yang sudah saya jelaskan tadi, daya atau anti goresnya itu lebih kuat dibandingkan dengan HS lain, dan clear ini lebih keras dibandingkan dengan clear lain sahabat. Jadi untuk clear di atas clear atau clear ulang ini bisa untuk semua merek dan bisa untuk segala jenis medan atau media, motor atau mobil dan sejenisnya sahabat. Nah, dengan ini semoga teman-teman yang ingin belajar bersama saya atau yang ingin mencoba hasil daripada pekerjaan saya, silahkan datang ke tempat bengkel saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sahabat, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.